بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam majelis hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan keberkahan untuk kehidupan kita semua dan juga kehadiran kita di masjid ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita jangan lupa berniat untuk iktikaf di dalam masjid sehingga kita lebih banyak memperoleh faedah. Kita memperoleh faedah iktikaf, juga kita memperoleh faedah mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali mengkaji hadis yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimu kalimatin ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhufu rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih wa fi riwayatin li ghairi Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini cukup panjang. Dari Sayyidina Abul Abbas Abdullah bin Abbas ya. Jadi nama anaknya yang paling besar Abbas ya. Abdullah bin Abbas. Nama anaknya Abbas, nama bapaknya juga Abbas ya. Abul Abbas Abdullah bin Abbas ya. Jadi beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari paman beliau, anak paman beliau yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau yang paling kecil ya, saudara bapak beliau yang paling kecil, bontot, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Kita pernah membahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 orang Abdullah ya, yang namanya Abdullah yang sangat keren sehingga terkenal dengan nama Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ada 4 Abdullah. Mereka semua sangat alim
ya, memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam dunia Islam. Mereka semua berilmu, ya, mendalam ilmu mereka semua, yaitu Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 orang Abdullah, anak muda yang namanya Abdullah, yang keilmuannya sangat mendalam dan istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk di sekian deretan para sahabat yang dijuluki dengan al-muksiruna fil hadis. Orang yang tokoh-tokoh yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ketika beliau lahir, beliau didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disebut dengan tarjumanul Quran, terjemah Al-Quran, karena beliau sangat banyak pengetahuannya tentang makna Al-Quran. Bahkan dijuluki sebagai Al-Bahru, lautan ilmu. Beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika masih kecil, ya, masih bayi, didoakan oleh baginda Rasulullah, ya Allah, fahamkanlah dia dalam masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya makna-makna Al-Quran. Sehingga benar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkabul dan beliau memiliki ilmu yang sangat mendalam, terutama sekali tentang makna-makna Al-Quran. Bahkan ketika surah An-Nasr turun, ya, surah An-Nasr turun, beliau justru menangis, ya. Kalau sahabat yang lain bergembira. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, ya, secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan menyucikan Tuhanmu dan mohon ampunlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya, jadi ketika surah An-Nasr turun, para sahabat gembira karena datang pertolongan Allah dan kemenangan akan datang. Tetapi Sayyidina Ibnu Abbas justru bersedih. Dan ketika ditanya, ya, termasuk yang sedih itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dalam satu majelis datang Sayyidina Abdullah bin Abbas, disuruh duduk dekat Sayyidina Umar. Sini, kami mau bertanya tentang sesuatu. Kata para sahabat yang lain, ngapain bertanya sama anak kecil? Tidak, dia lebih tahu dari kita. Maka ditanyakan tentang makna surah An-Nasr. Apa maksud daripada surah An-Nasr turun itu? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, itu pertanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggalkan kita. Makanya saya bersedih. Oh, baru para sahabat sadar, ini anak bukan anak sembarangan. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari paman Rasulullah SAW yang paling kecil, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu jarak umurnya dengan Rasulullah 2 tahun. Jadi duluan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib lahir 2 tahun, ya, sebelum lahirnya Rasulullah. Kemudian beliau ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, beliau masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, merahasiakan.
dan beliau tidak ikut hijrah. Beliau selalu kirim informasi ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah berada di Madinah, beliau selalu kirim informasi tentang keadaan di Mekah kaum musyrikin. Ya, Rasulullah selalu dapat bocoran informasi tentang situasi di kota Mekah. Dan beliau pernah minta izin untuk berhijrah, segera berhijrah. Tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Jangan dulu, kata baginda Rasulullah SAW. Nanti kalau semua sudah hijrah, baru paman yang terakhir hijrah. Ya. Diam dulu di Mekah, kata Rasulullah SAW, karena Allah akan menutup hijrah, ya, dengan hijrahnya paman. Dan seperti Allah menutup kenabian, ya, dengan mengutus saya sebagai nabi. Nah, itu istimewa keluarga baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ketika suatu hari, ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, saya pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi beliau, Rasul, menunggang kendaraan, ya, sedang berkendaraan, kemudian entah kuda apa hemar, ya, keledai. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas dibonceng, ya, dibonceng oleh Rasulullah di belakang. Tatkala sedang berdua di atas kendaraan itu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya gulam, hai anak. Karena waktu itu memang Abdullah bin Abbas kecil, makanya beliau disebut dengan min sigoris sahabah, sahabat kecil. Wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Ya, kalau nggak salah, beliau waktu itu berumur 10 tahun, Abdullah bin Abbas. Hai anak, aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, ya, kalimat-kalimat yang penting. Maka Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, maka engkau akan menjumpainya, ya, engkau akan menjumpai Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta, maka mintalah pada Allah. Apabila engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan ketahuilah, sesungguhnya seandainya semua manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Dan apabila mereka bersepakat untuk memberikan bahaya kepadamu, memberikan kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini
statusnya hasan sahih. Kita sudah bahas apa pengertian hasan sahih. Wa fi riwayat li ghairi Tirmizi, dan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh selain Imam At-Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, jagalah Allah, maka engkau akan menjumpainya di depanmu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan ketahuilah, apa yang luput darimu maka tidak akan pernah mengenaimu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, tidak akan lewat darimu, tidak akan meleset darimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu setelah ada kesabaran, ya, beserta kesabaran. Dan wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu selalu bersama kesulitan. Wa annal ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat luar biasa, memberikan pencerahan untuk batin kita agar kita lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jiwa kita menjadi jiwa yang sabar, ya, jiwa yang penuh ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimat penting yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya bukan sekedar untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, tetapi menjadi pedoman untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita mampu memahami dan merenungi dengan mendalam hadis ini, maka kita tidak akan sedih terhadap apa yang luput lewat dari kita berupa kebaikan. Tidak akan kecewa ketika kita tertimpa musibah, karena kita tahu semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti daripada hadis ini. Pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sidina Abdullah bin Abbas. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya kita menjaga Allah? Ya tidak mungkinlah kalau kita menjaga Allah. Maksudnya adalah jaga urusan-urusan agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Rawat keimanan yang sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Pelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendekati larangan Allah. Maka yahfazka, maka Allah akan menjagamu, akan memeliharamu dari bahaya, dari kemudaratan di dunia dan akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Ini janji, ya. Kalau kita benar-benar memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dimudahkan, kebutuhan kita dicukupi, permasalahan kita selalu ada solusi, kehidupan kita selalu penuh dengan kebahagiaan. Tentu melalui proses kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Dan itu tidak mudah. Itu seperti kita jalan di
tanjakan yang terjal penuh dengan onak dan duri. Makanya takwa itu diumpamakan kita seperti berjalan di jalan yang penuh duri. Khallis dzunuba kabiraha wa saghiraha fahuwat tuqa wasna fauqan ya wasna kamashin fauqa ardinil ardi asyaukah yahzar ma yara. Jadi jauhilah dosa besar dan dosa kecil, itulah takwa. Berperilakulah seperti orang yang sedang berjalan di atas bumi, di atas jalanan yang penuh dengan duri, maka dia akan berhati-hati. Itulah takwa. Dan ini sulit, tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita akan dipelihara. Kita rawat iman kita, jangan sampai tergadai. Kita rawat, pelihara perilaku taat kita, jangan kita sampai bermaksiat. Kita terus mempertahankan zikir kita, jangan kita sampai lalai. Kita terus bersyukur terhadap nikmat Allah, jangan sampai kita kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita dari sengsara dunia dan sengsara akhirat. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menjumpainya di depanmu. Maksudnya kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penguat dari kalimat sebelumnya. Sebuah penguatan makna dari kalimat yang sebelumnya. Jagalah agama Allah, maka engkau akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia di depanmu, selalu membersamaimu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada yang lain. Maksudnya di sini tentu adalah hajat-hajat kita, kita dahulukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam permintaan, ya. Yaitu yang pertama adalah permintaan mengenai hal-hal yang tidak dimiliki oleh manusia, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa misalnya? Seperti hidayah, petunjuk. Kita tidak bisa meminta petunjuk kepada guru. Ya Allah, berikanlah hidayah ya wahai ustadz, wahai kiai, berikan saya hidayah. Tidak bisa. Apalagi misalnya seperti kesehatan. Kesehatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kita tidak bisa meminta kepada dokter. Pak dokter, berikanlah saya kesehatan. Enggak bisa. Panjang umur. Ya. Kita tidak bisa minta kepada dukun, apalagi dukun ya. Simbah, saya mohon panjang umur, ya enggak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Jadi mengenai hal-hal seperti itu, seperti kesehatan, seperti pemulihan, seperti hidayah, taufik, ya, kita hanya bisa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang boleh kita minta kepada manusia, misalnya ya hal-hal yang bersifat alamiah, ya, yang bersifat fitrah. Misalnya berhutang, ya kan, minta pinjaman, atau minta bantu karena barang yang dibawa berat, itu boleh. Ya. Dan kita minta pada Allah untuk dimudahkan.
ada permasalahan, boleh kita minta saran. Nah, tapi jangan lupa minta kemudahan dari Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzasta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Bahkan sering kita minimal 17 kali, ya, kita ucapkan dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ya. Hanya pada Allah kita memohon pertolongan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya manusia semuanya bersepakat untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan, mampu memberikan kebahagiaan. Mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun, illa bi syai'in qad kataballahu lak, kecuali sesuatu, ya, yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Jadi bagaimanapun cintanya seseorang kepada kita, ingin membahagiakan kita, memberikan kebaikan kepada kita, tetapi bukan takdirnya, bukan jalannya, maka tidak akan mampu. Juga sebaliknya, wala wijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan sebaliknya, apabila mereka bersepakat untuk mencelakaimu, memberikan bahaya kepadamu, memberikan keburukan kepadamu dengan sesuatu, maka mereka sedikit pun tidak akan mampu memberikan bahaya, memberikan keburukan, ya, memberikan kecelakaan kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi bahaya, ya, mudarat dan kebaikan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ketika kita memperoleh kebaikan, nikmat yang besar, jangan bangga bahwa ini hasil saya. Tidak. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita gagal misalnya, kita enggak usah bersedih karena memang sudah begitu, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti karena hadis ini kita akan menjadi bermalas-malasan, tidak aktif, menjadi pasif. Tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha meraih kebaikan, keselamatan, kebahagiaan. Ya. Misalnya di lautan, misalnya kapalnya tenggelam, ya berusaha berenang, jangan pasif. Ya kalau Allah takdirkan mati, mati. Kalau enggak, enggak. Ya kelelep. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Meskipun secara akal mungkin kita tidak mungkin selamat, tapi tetap kita harus berusaha. Bahkan Sayyidatuna Maryam, ya, Bunda Maryam, ketika
perut beliau sangat sakit mau melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Beliau tidak mampu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya goyang tepuk gitu akar pohon kurma, ya, maka akan jatuh buah kurma. Sayyidatuna Maryam gak mungkin memanjat pohon kurma. Beliau seorang perempuan dan mau melahirkan, lemah. Tetapi disuruh berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk itu akar pohon itu, jatuh, tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka nanti buah kurma yang segar itu akan jatuh kepadamu. Tetap disuruh, diperintahkan untuk berusaha. Lalu apa guna kita berusaha? Ya. Kalau semuanya sudah ditetapkan, nah, ini kita perlu paham terhadap konsep, ya, qadar, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali qadar. Konsep qadar itu kita ketahui, ya, ada yang namanya qadar mubram, ada yang namanya qadar muallaq. Ya. Ada ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah, sudah tetap. Apa contohnya? Takdir Allah yang tidak bisa dirubah, yang sudah tetap, paten. Matahari terbit dari timur ke barat, gak bisa dirubah itu. Umur kita sudah ditetapkan 70 tahun. Ya sudah. Terus apa gunanya kita mohon panjang umur? Panjang umur itu maksudnya kita diberikan keberkahan umur. Bukan umurnya yang makin panjang, enggak. Umur sudah tetap. Tetapi maksudnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita yang 70 tahun itu berkah sehingga nilainya lebih dari 70. Kalau umur kita tidak berkah, maka sia-sia. Itu sama dengan pendek umur itu. Merugi. Nah, itu namanya qadar mubram. Sudah ditentukan ajal kita. Rizki kita itu juga mubram. Masing-masing sudah ditetapkan. Sudah tertakar, tidak akan tertukar rizki itu. Jadi mubram. Ada qadar Allah, takdir Allah yang disebut dengan qadar muallaq. Qadar muallaq ini yang bisa dirubah, tergantung pada kita. Misalnya kalau mau pinter belajar. Kalau tetap bodoh berarti itu sudah mubram. Takdir Allah sudah tetap, sudah paten begitu. Mau sehat berobat. Itu kita diberikan usaha, peluang untuk berusaha di situ. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, suatu ketika beliau mau belusukan ke Syam. Ya. Jadi Sayyidina Umar termasuk presiden yang suka belusukan. Belusukan ke Syam, kemudian beliau bersama rombongan akan melewati di mana sebuah daerah yang terkena wabah, penyakit mematikan. Wabah menular dan mematikan. Lalu mendengar informasi itu, Sayyidina Umar bilang, kita balik. Di depan ada wabah. Maka sahabatnya bertanya, wahai Sayyidina Umar, apakah engkau mau lari dari takdir Allah? Nafirru min qadarillah. Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Ya udah kita lanjut aja. Kalau memang kita terkena, ya pasti kena. Kalau enggak, ya pasti enggak. Nah ini
Bukan begitu. Apakah kita mau lari dari takdir Allah ya Sayyidina Umar? Kata sahabat. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, ya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lainnya. Kita lari dari takdir Allah yang di sana ada taun kepada takdir Allah yang di sana ada kesehatan. Jadi ada usaha. Tidak bisa kita, apalagi pas kita kemarin pandemi itu disuruh pakai masker. Ya kalau kena, kalau enggak. Nah, kita salah dalam konsep takdir. Salah. Karena ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Kalau sakit, kita disuruh untuk berusaha mencapai kesehatan itu, meraih kesehatan dengan berobat. Obat itu adalah sebab. Ya. Tetap kita mohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun usaha seseorang, bukan seseorang, semua manusia untuk mencelakai kita, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mereka mencelakai kita, maka mereka tidak akan mampu. Bagaimanapun orang bersepakat untuk membahagiakan kita, memberikan kepada kita kebaikan, mereka tidak akan mampu kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini memberikan penerangan, pencerahan untuk hati kita bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan kepada kita. Jadi apa yang lewat dari kita, ya, sudah tidak perlu kita sedihkan. Apa yang kita raih berupa kebaikan, kebahagiaan, nikmat besar, jangan kita bangga. Kita mengklaim itu dari usaha kita. Tidak, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Maksudnya sudah tidak dicatat lagi. Ya, tidak ada catatan lagi, sudah selesai. Catatan takdir kita itu sudah selesai sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Sudah selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau berkata, hadisnya hadis hasan sahih. Dan riwayat selain Tirmizi mengatakan bahwa ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan menjumpainya di depanmu. Sama dengan yang tadi. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liusibaka, dan ketahuilah apa yang meleset darimu maka tidak akan pernah mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'aka, dan apa yang mengenaimu, menimpamu, tidak akan meleset darimu. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak akan pernah lewat dari kita. Tidak akan pernah lolos dari kita. Baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Dan apa yang lewat, ya, yang menimpa kita tidak akan meleset dari kita, tidak akan pindah ke orang lain kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu akan datang dengan syarat kita bersabar. Pertolongan Allah syaratnya sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu akan datang setelah ada kesempitan. Sempitnya hidup tidak akan selama-lamanya. Dawamul hal alal muhal. Ya, badai pasti berlalu, maka akan datang kelapangan hidup. Wa anna ma'al usri yusra, dan akan kemudahan itu akan datang setelah ada kesulitan. Ini sangat penting buat kita, menjadi pencerahan bagi batin kita, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak sombong terhadap apa yang kita alami di dunia ini, baik berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Ya, sudah masuk waktu Isya. Semoga ya apa yang kita dapatkan hari ini
menjadi pencerahan buat batin kita, menjadikan kita menjadi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.